Wanita ini dikejar oleh perampok agresif. Tapi saat ia berlari ke pintu, tiba-tiba berhenti. Dia gemetar dengan mata ketakutan. Kesempatan untuk melarikan diri ada di depannya. Tapi dia tidak berani keluar. Perampok curiga gadis ini. Dia sangat penasaran tentang dia. Jadi mereka menggunakan lakban untuk mengikat Anna. Mereka bertanya mengapa ia tidak melarikan diri. Anna menjawab perampok itu dengan suara gemetar. Ternyata dia takut pada alam liar. Dia belum pernah meninggalkan rumah. Makanan dan kebutuhan sehari-hari dikirim ke rumahnya oleh Sipper. Pria berjanggut tertarik oleh cerita ini. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika Anna meninggalkan rumah. Ia tak bilang apapun. Dia menyeretnya dan mengusirnya dari rumah. Dia berbaring berjuang di luar. Ia merasa pusing, muntah. Ia bahkan mengencingi celana. Meskipun putus asa, ia masih mencoba merangkak ke dalam rumah. Tapi dihentikan oleh pria berjanggut. Pria botak lain melihat ini. Mengambil kesempatan itu, dia mengancam Anna untuk ia terungkap tempat yang pistol itu disembunyikan. Tapi sekarang dia terlalu lelah untuk berbicara. Si botak terus bertanya. Ketika dia menyebutkan ruang bawah tanah, tatapannya secara naluriah menghindar. Dia menebak bahwa pistol itu pasti akan disembunyikan di ruang bawah tanah. Lalu dia membawanya kembali ke rumah. Ia dengan pria berjanggut siap pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil pistol. Keduanya berpikir mereka bisa menghasilkan banyak uang setelah kali ini. Hasilnya, tak ada pistol apapun di sana, cuman kosong. Hanya dua pintu tanpa pegangan. Saat ini, Anna dipaksa berganti pakaian oleh pria berambut panjang itu. Pada saat ini, pengawal ke sana. Setelah mendengar suara teriakan minta tolong, ia bergegas masuk. Ia mau membantunya. Tak disangka, dia dilempar ke tanah oleh perampok. Lalu diikat ke sofa. Mengambil keuntungan dari kekacauan, gadis berlari ke toilet untuk bersembunyi. Tahan napas agar tidak bersuara. Ia pikir ia bisa lolos. Tapi pria berambut panjang di sini menendang pintu toilet. Ia menduga ia akan ditangkap lagi. Dalam kacau, dia tidak sengaja menemukan jepit rambut di wastafel. Segera menikamnya di leher dengan ganas. Pria berambut panjang segera jatuh. Ia mati di tempat. Dua perampok lainnya mendengar suara itu dan pergi mencari kemana-mana. Tapi melihat jejak yang tertinggal saat menyeret mayat di koridor. Keduanya menyadari ada sesuatu yang salah. Ikuti jalan setapak ke ruang bawah tanah. Menyadari bahwa rekan-rekannya sudah mati. Sementara itu, pria berjanggut menemukan ada satu tenaga kuda. Suara dapat ditransmisikan ke kamar sebelah. Sekarang keduanya menyadari bahwa ruang bawah tanah ini agak aneh. Mereka hendak meninggalkan. Tapi sudah terlambat. Anna ke lantai atas setelah menutup semua ruang. Tangga di ruang bawah tanah mulai menyusut secara otomatis. Lalu gabungkan dengan dinding. Dia menutup pintu dengan ekspresi dingin. Tegas menyimpannya di ruang bawah tanah. Di dalam ruang, dia melangkah ke samping Sipper. Ia berniat melepaskannya. Tak disangka, dia mengakui padanya. Ia telah terungkap rahasia. Ada banyak senjata di rumahnya dan para perampok mendengarnya. Itu karena perampok memasuki rumahnya. Ia sangat menyesal dan mau minta maaf. Tapi anehnya Anna tidak marah. Sebaliknya, dia masih tenang. Dia menatapnya dengan wajah tenang. Tapi detik berikutnya jarinya tidak utuh. Pria yang menyakitkan berteriak. Ia tak mau melepaskannya lagi. Kemudian membawanya ke pintu ruang bawah tanah. Menyuruh dia melompat sendiri. Dia melirik ketinggian di belakangnya dan memohon. Anna melihatnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendorongnya ke ruang bawah tanah. Jatuh dari ketinggian seperti itu, kakinya patah seketika. Tidak bisa membiarkan dia mati dengan mudah. Anna berkata dengan dua perampok di bawah. Ada kotak medis dalam ruang. Pria botak tidak ingin membuat masalah lagi. Jadi ia masuk ke kamar. Tak disangka, saat ia masuk, ketika Anna berada di luar, dia menekan tombol satu agensi. Pintu di belakangnya secara otomatis menutup.
Sekarang pria botak itu menyadari bahwa dia ditipu. Ia sangat marah. Dia dengan panik menggedor pintu, tetapi pintu itu terbuat dari bahan yang sangat kuat. Ia melihat-lihat. Ia menebak ini kamar cewek. Ia menyadari bahwa tempat ini penuh dengan jebakan. Gak berani bertindak sembarangan. Di luar, Anna melalui kamera menyaksikan tindakannya. Dia bersumpah harus membalas dendam perampok. Pria ini nggak bisa tenang. Gunakan batu untuk mengetuk pintu tanpa henti. Ia masuk ke dalam dan menemukannya seperti ruang utilitas. Semua alat digantung di dinding. Ada juga tali gantung di tengah. Ia tercengang. Tak disangka, Anna muncul di belakangnya. Manfaatkan ketika dia tidak bereaksi tepat waktu. Anna memukulnya. Ia segera jatuh ke tanah. Tetapi tidak disangka, ia beruntung. Masih bisa berdiri. Kemudian mereka bertengkar. Lalu, Anna kelelahan. Ditekan dan diperas olehnya. Saat ia hampir nggak bisa nafas. Kepala pria berjanggut itu tiba-tiba berdarah. Matanya menjadi kusam dan jatuh ke tanah. Untungnya, Anna bisa lolos. Pada saat ini, Sipper juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat kaki terluka. Menemukan kulkas di sini. Ketika ia membukanya, itu penuh dengan mayat di dalamnya. Dia takut dia hampir pipis di celana, menggigil. Penampilan Anna tampaknya gadis yang lembut. Tapi sebenarnya orang berdarah dingin yang melakukan banyak hal jahat. Lalu dia berlangkah ke tempat pria. Mengunci ia di lemari. Dia duduk di depan penghalang. Dan di sisi lain penghalang adalah perampok yang masuk ke rumahnya. Lalu nyalakan saklar. Satu orang jatuh dari lemari. Dialah yang mengantarkan makanannya selama lebih dari setahun. Juga orang yang berpartisipasi dalam perampokan ini. Keduanya melihat sekeliling ruangan ini. Tidak tahu masa depan akan bagaimana. Sekarang si botak melihat cermin satu arah. Tarik keluar dengan sekuat tenaga. Masih tak berguna. Melalui radio, Anna mengatakan dengan pria berkepala botak. Tidak ada gunanya melakukan ini, itu hanya membuang-buang waktu. Lalu suruh dia memakai baju itu di lemari. Untuk hidup, dia hanya bisa dengan patuh mengikuti. Sekaligus, saat melihat kue berjamur di atas meja. Sungguh, mereka bukan yang pertama dikurung di sini. Pria botak memarahi Anna adalah pembunuh gila. Tapi Anna pikir dia tidak gila. Lalu dia menjatuhkan album foto di dalamnya. Album di dalamnya adalah daftar lengkap pelanggar. Ternyata Anna juga menjadi korban pelecehan masa kecil. Orang cabul itu memakai baju ini. Setelah itu, ia nggak berani keluar. Untuk membalas dendam, dia memasang berbagai perangkat di dalam ruangan. Dirancang untuk menghukum orang-orang cabul itu. Semua uang juga dirampok oleh orang-orang itu. Pria botak mengira dia membunuh terlalu banyak orang. Ia juga sama dengan orang cabul itu. Katakan ini membuatnya sangat marah. Dia menyuruh Sipper berlangkah di depan cermin. Memerintahkannya untuk membunuh si botak dengan pistol itu. Setelah dia selesai, ia berjanji akan membebaskannya. Tapi Sipper berkata ia nggak bisa lakukan itu. Saat ini pria botak mendorongnya menjauh. Ambil pistol dan arahkan ke Sipper. Si botak berpikir bahwa Anna tidak akan membiarkannya mati. Hasilnya sesuai harapan. Di bawah ancaman si botak, Anna harus membuka pintu. Tetapi ketika dia melarikan diri, ia ambil tangki bensin dan tuangkan di sekitar rumah. Ingin membakar Anna sampai mati. Dia menghentikannya. Keduanya berjuang bolak-balik. Tapi bagaimana Anna bisa menjadi lawannya? Dalam sekejap mata, dia dikendalikan olehnya. Pada saat ini, Sipper berlari ke sana untuk mencegah. Si botak nggak bisa fokus. Anna mengambil kesempatan untuk menembaknya. Setelah semuanya selesai, Anna melihat rumahnya dan merenung. Langsung menghanguskan rumah yang selama 14 tahun dihantui. Video berakhir di sini.